Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar para jamaah semuanya yang ada di Zoom, di YouTube maupun di Facebook? Selamat pagi semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kita di kajian Sekolah Fikih Live, yang insya Allah kita akan melanjutkan materi terkait mata kuliah Fikih Sirah. Sekarang kita akan belajar melanjutkan kembali tentang pelajaran Fikih Sirah kita, yang temanya adalah perjalanan hijrah ke Madinah. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama dengan Ustadz Ahmad Sarwat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Sarwat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Ustadz Syihab, kabarnya semoga baik-baik juga. Dan yang lain jamaah sekalian yang ada di rumah, semoga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustadz Syihab, pagi ini kita akan masuk kepada etape berikutnya. Setelah kemarin kita bicara tentang dua baiat ya. Nah, hari ini kita teruskan tentang bagaimana kemudian Nabi melaksanakan perjalanan hijrahnya beliau sendiri ke Madinah. Langsung saja kita mulai, kita buka tulisan yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Jadi ini setiap hari Senin saya begadang-begadang dulu nih Ustadz Syihab nih untuk bisa bikin tulisan ya. Jadi ini fresh from the open gitu ya. Oke. Ada 4 bab ya. Jadi kita bagi pertama bab 1 permulaan hijrah Nabi SAW. Jadi mukaddimahnya lah gitu. Kemudian nanti ada di Goa Thur, kemudian perjalanan ke Madinah, dan yang terakhir sampai di Madinah. Kita langsung masuk saja ke mukaddimahnya. Silahkan Ustadz Syihab. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah. Ada fakta yang unik bahwa ternyata Rasulullah SAW tidak pernah secara langsung memimpin perjalanan hijrah para sahabat ke Madinah. Tidak seperti Nabi Musa yang posisinya berada pada garis paling depan dari umat Yahudi, memimpin eksodus meninggalkan tanah Mesir menuju negeri leluhur. Keberangkatan hijrah para sahabat tidak dalam bentuk rombongan besar sekaligus, namun dalam bentuk rombongan kecil-kecil beberapa orang. Sementara Rasulullah SAW sendiri masih tetap di Mekah hingga menjadi gelombang paling belakangan yang berangkat ke Madinah. Ada beberapa analisa yang ditorehkan di banyak kitab sirah terkait kenapa Nabi SAW berangkat hijrah paling akhir dan tidak memimpin di depan. Jadi kan tidak heroik gitu ya. Kalau dilihat secara bahasa koreografi itu, Musa itu asik banget ya di depan memimpin begitu, dengan sekian ribu umatnya ikut di belakang membelah Laut Merah gitu ya. Itu kan eksodusnya Nabi Musa. Sangat heroik dan tipikal sekali, dan itu malah nanti jadi sebuah perayaan ya. Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun itu menjadi hari besar orang-orang Yahudi, tanggal 10 Muharram, dan mereka rayakan dengan berpuasa. Tapi kalau Nabi Muhammad itu tidak ada gambar beliau itu memimpin hijrah gitu kayak Nabi Musa, itu nggak ada. Para sahabat dipecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan berangkat sendiri-sendiri gitu ya, secara sporadis. Dan Nabi Muhammad malah berangkatnya belakangan sendirian. Ya maksudnya tidak dalam rombongan besar, cuma berdua sama Abu Bakar. Pertanyaannya adalah kenapa kok kayak gitu? Kenapa Nabi Muhammad tidak tidak berada di depan memimpin para sahabat, tapi malah beliau ada di belakang? Ada beberapa analisa, kita baca ya. Yang pertama karena Nabi SAW ingin memastikan dulu keselamatan para sahabat, baik yang sudah berangkat duluan ataupun yang masih tersisa di Mekah. Beliau SAW bukan tipe orang yang mementingkan diri sendiri dengan lari paling awal demi menyelamatkan diri sendiri.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pastikan dulu semua berjalan lancar dan tidak ada masalah, sampai akhirnya beliau sendiri yang berangkat. Ibarat kapten kapal yang mau tenggelam, setelah menyelamatkan semua awaknya, barulah kapten menjadi orang terakhir yang melakukan abandon the ship atau meninggalkan kapal. Ya, itu sudah menjadi aturan ya Ustadz Syihab. Kalau ada kecelakaan kapal kayak Titanic gitu, kayak apa ya, Captain Phillips gitu ya, dan sebagainya ya, abandon the ship itu ya dilakukan oleh kapten itu terakhir beliau melakukan apa namanya pergi dari kapal itu ya. Semua awak diselamatkan dulu gitu ya. Nah, jadi Nabi kira-kira seperti itu. Jadi semua pengikutnya diselamatkan dulu. Beliau tetap masih di Mekah untuk memastikan keselamatan semua para sahabat. Itu analisa yang pertama. Ada analisa yang kedua. Silakan Ustaz Syihab. Yang kedua adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih sibuk mengembalikan harta titipan orang kafir yang masih ada pada dirinya. Alasan kedua ini unik sekali, sebab rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah yang paling aman di Mekah untuk menitipkan harta benda yang berharga. Siapapun orangnya, muslim atau non-muslim, kalau sudah bicara penitipan harta yang paling aman, semua sepakat tempatnya adalah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelar Al-Amin yang berarti orang yang amanah, jujur dan terpercaya, itu bukan gelar yang dibuat-buat seperti calon pejabat zaman sekarang. Gelar itu tulus diberikan oleh penduduk Mekah sejak Nabi masih muda belia. Dengan gelar Al-Amin itu tetap melekat pada diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika turun wahyu dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Meski orang musyrikin Mekah banyak yang tidak percaya kenabiannya, tapi kalau urusan amanah, kejujuran dan dipercaya sama sekali tidak pernah berubah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar seorang Al-Amin tulen. Buktinya bukannya segera hijrah dengan membawa kabur harta titipan milik orang-orang kafir itu. Justru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam malah sibuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Wah, itu kalau jadi saya nggak kayak gitu Ustaz Syihab ya. Kan kita nih dimusuhi ya sama Abu Jahal dan sebagainya. Tapi mereka itu walaupun gitu-gitu kalau naruh duit, nyimpen harta itu di rumah kita gitu ya. Lucu ya. Iya. Mereka itu bermusuhan tapi tetap percaya gitu dengan musuhnya gitu. Dan lucunya lagi adalah Nabi ya bukannya dibawa kabur sekalian tuh duitnya, salah sendiri, kenapa lu musuhin gua sikat aja, gua tilep aja, timpe sekalian, kan begitu ya kalau logika kita sekarang ini bermusuhan. Tapi enggak, Nabi bermusuhannya profesional begitu. Ya istilah sportif gitu ya. Nah, jadi mereka ributnya di bidang akidah. Ya oke lah akidahnya. Tapi kalau masalah kemanusiaan, apalagi ini masalah amanah, harta benda gitu, ya mereka tetap profesional. Nabi setidak-tidaknya itu menganggap ini bukan haknya Nabi gitu. Bukan haknya dia yang bisa ditimpe begitu aja. Ini coba kita pikirkan orang zaman sekarang ya, begitu dia jadi pejabat gitu kan, berapa banyak itu yang nggak jelas gitu dianggap sebagai harta rampasan perang, padahal itu kan amanah, itu kan titipan gitu kan. Jadi ya ketika Nabi mau hijrah, ya Nabi kembalikan dulu itu. Lucu ya, Abu Jahal nih duitnya banyak nih, ambil gitu. Abu Sufyan nih balikin duitnya gitu. Itu Nabi memang luar biasa sih ya. Kalau saya gitu misalnya kayak gitu, ngapain gue balikin, timpe aja sekalian, bawa pergi. Salah sendiri kenapa saya dimusuhin, kan begitu kan. Minimal bisa buat modal lah di Madinah gitu kan. Tapi ya begitu, Nabi SAW tuh malah jujur ya, malah amanah. Ini nih bukan di spanduk ya, bukan gitu. Tapi emang orang kafir yang mau beri gelar. Dan Ustaz Syihab, gelar Al-Amin itu bukan disematkan oleh para sahabat loh, bukan, oleh orang kafir sebenarnya. Ya kan? Islam. Orang kafir memberi penghargaan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau itu adalah orang yang jujur, amanah dan terpercaya gitu. Jadi ini bukan kampanye ya, karena yang memberi
gelar malah istilah kata tuh lawan politiknya gitu loh. Lawan politiknya yang mengakui bahwa ini emang orang amanah, emang jujur. Susah kan? Kalau kita kan zaman sekarang apalah kita sebut, tapi kan dari pendukung-pendukung kita sendiri, ya kan? Lawan politiknya mana mau memuji, nggak ada. Ya orang Arab ini lucu gitu. Mereka musuhan, tapi kalau urusan kejujuran tetap jujur dan mereka sportif aja gitu. Oh iya, dikasih gelar. Dan gelar Al-Amin itu, Ustaz Syihab, itu belum pernah dicabut loh. Belum pernah dicabut. Artinya sejak belum jadi nabi digelari Al-Amin. Dan begitu jadi nabi dan sebagainya, mereka memang ingkar ya terhadap isi kenabiannya. Tapi kalau kejujuran Nabi Muhammad mereka tetap bilang ya dia orang paling jujur di Mekah gitu kan. Maka harta benda itu harta benda orang kafir itu di rumah Nabi gitu loh. Dan lucunya lagi ketika Nabi mau hijrah itu pakai dibalikin gitu ya kan. Apa sih pakai dibalikin segala gitu. Ya tapi begitulah akhlak Rasulullah SAW. Jadi ini unik ya. Itulah kenapa jadi Nabi berangkatnya paling belakangan. Ya nggak duluan gitu. Karena masih banyak nih urusan mengembalikan amanah dan titipan milik musuh-musuhnya sendiri. Nah gitu. Oke, itu mukadimah ya, Ustaz Syihab. Kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu permulaan hijrah Nabi SAW. Diawali dengan adanya rembukan di Darun Nadwah. Ya, jadi saya baca sedikit ya. 2 kali baiat yang terjadi di Mina atau tepatnya di Aqabah menimbulkan reaksi yang sangat serius di kalangan petinggi Mekah. Apalagi isi baiat memang sudah memastikan bahwa Muhammad SAW dan para pengikutnya akan segera ya immediately meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, khawatir agama baru yang dibawa ini malah akan semakin melebar ya ke dunia Arab lainnya, maka akhirnya disepakati ya, yang disepakatilah ini harus dibunuh aja nih nabinya ya. Logikanya simple. Kalau nabinya mati, maka gerakan itu pun selesai, end game gitu ya. Sebab gerakan ini pada intinya hanya ingin minta pengakuan atas eksistensi kenabian Muhammad ya. Tapi kalau nabinya sudah mati, bagaimanapun cara matinya, maka eksistensinya pun selesai juga kan begitu. Nah, namun sebelum sampai pada kesimpulan untuk membunuh sang nabi, awalnya mereka sempat berbeda pendapat dulu di sebuah forum urun rembuk, yaitu di Darun Nadwah ya. Ini kejadian oleh Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum ditengarai berlangsung pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun ke-14 sejak kenabian atau bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi. Nah, Ibnu Hisham menyebutkan setidaknya ada banyak nih tokoh pembesar Mekah. Ya, di antaranya ada nama-nama seperti Abu Jahal bin Hisham dari kabilah Bani Makhzum, ada Jubair bin Mut'im dan Al-Haris bin Amir dari urusan Bani Naufal ya, bin Abdi Manaf, juga hadir Umayyah bin Khalaf. Ini kan tuannya Bilal ya, waktu itu dia yang nyiksa Bilal. Ini utusan dari Bani Juma. Oke. Nah, ada beberapa usulan tuh sebenarnya di awal ya Ustaz Syihab ya. Sebelum kepada kesimpulan ayo kita bunuh, ada usulan-usulan. Yang pertama usulan untuk memenjarakan. Silakan Ustaz Syihab. Salah satu peserta bernama Abu Al-Bakhtari dari utusan Bani Asad bin Abdul Uzza. Tokoh ini mengusulkan untuk memenjarakan Muhammad SAW di dalam kurungan besi dan membiarkan dia dalam kesempitan sampai nanti kita lihat kematiannya. Namun usulan ini dianggap kurang meyakinkan, sebab kalau hanya di penjara, toh selama ini Nabi Muhammad sudah pernah diasingkan. Bahkan bukan sendirian, tetapi juga bersama dengan seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, Bani Al-Muttalib. Dan itu terjadi tidak kurang dari 3 tahun lamanya. Hasilnya tidak ada satupun yang murtad. Mereka malah semakin kuat imannya. Bahkan sudah mulai melakukan perluasan dakwah keluar dari Mekah. Usulan ini kurang populer sehingga ditinggalkan. Ya masa di penjara, orang Nabi aja baru aja selesai di penjara ya di Bani di Syekh Ali itu kan sebani-baninya gitu ya. Jadi kayaknya kurang realistis lah gitu. Nah, maka ada usulan yang kedua ya, usulan untuk diasingkan. Oke. Salah satu peserta ada yang memberi usulan agar sang nabi ditangkap saja dan diasingkan ke negeri yang jauh. Yang mengusulkan ini adalah Zum'ah bin Al-Aswad.
Meski nampak lebih baik, namun ide itu pun agak kurang menarik. Banyak pihak yang meragukan. Logikanya, kalau hanya diasingkan ke negeri yang jauh, lalu apa bedanya dengan rencana hijrahnya sang Nabi ke Madinah bersama para sahabatnya? Toh sebentar lagi Muhammad dan pengikutnya akan segera meninggalkan Mekah. Tidak usah melakukan apa-apa, mereka toh akan pergi sendiri. Lalu buat apa kita kumpul-kumpul di sini kalau hasilnya hanya sekedar program mengasingkan sang Nabi? Yang mereka inginkan adalah menghentikan gerakan sang Nabi untuk selama-lamanya di muka bumi, bukan sekedar memindahkan masalah dari Mekah ke wilayah lain. Oke, jadi dua usulan itu ditolak sampai datang usulan yang ketiga, pembunuhan, ya. Buntu dengan dua usulan sebelumnya, akhirnya pemikir ulung dan ahli strategi Mekah angkat bicara. Dia adalah Abul Hakam alias Abu Jahal. Usulannya mudah saja. Kenapa Muhammad itu tidak kita jatuhkan hukuman mati saja? Tinggal bagaimana proses penjatuhan hukuman matinya biar tidak ada upaya pembalasan dari pihak keluarga. Usulan untuk menjatuhkan hukuman mati itu nampaknya langsung disepakati. Tinggal memikirkan payung hukumnya, ya, biar kematiannya itu bisa diterima oleh keluarganya. Nah, disitulah peranan seorang Abu Jahal, ya. Biar tidak ada tuntutan balik dari pihak keluarga kepada pihak pembunuh, ide briliannya adalah apa? Melakukan pembunuhan secara ya berjamaah gitu ya. Ya, logikanya kan tidak mungkin keluarga Muhammad menuntut balas kematian kepada pembunuh apabila pembunuhnya bukan hanya satu tapi belasan orang. Paling jauh yang bisa dilakukan hanya menuntut uang tebusan atau diat, ya. Dan berapapun nilainya bisa diselesaikan dengan berpatungan dari sekian banyak kabilah, kan, selesai kan urusannya. Itu dulu ada pembantu rumah tangga kita yang terancam mau hukuman mati, ya, siapa namanya itu saya lupa. Katanya harus nebus sampai 5 miliar, lalu digalang dana dan duitnya dapat itu dia 5 miliar. Rame-rame kita tanggung gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Nah, semua yang hadir setuju dengan usulan Abu Jahal dengan logika hukumnya yang amat cerdas dan solutif. Wah, ini kayak orang dari Gunung Kidul, ya, solutif gitu ya. Untuk itu setiap kabilah diwajibkan memilih algojo, ya, atau istilahnya eksekutor yang ahli membunuh manusia dengan sangat efektif, berdarah dingin tanpa perasaan. Masing-masing eksekutor ini diberikan izin untuk membunuh, license to kill, ya, atas nama hukum. Jadi ini bukan kriminal, ini bukan istilahnya gaya koboi-koboyan gitu yang main tembak gitu, enggak. Tapi memang atas nama hukum Nabi Muhammad itu divonis halal darahnya gitu kira-kira. Dan ditugaskan kepada setiap kabilah untuk memilih satu orang profesional, ya, professional killer gitu ya, yang dikasih license, dikasih izin untuk membunuh. Ya, oke. Terus yang nomor 4 ini iblis ikut diskusi, ya. Ibnu Hisham dalam kitabnya memberikan catatan bahwa di antara salah satu peserta yang hadir adalah iblis yang menampakkan diri seperti seorang syekh senior dan terpandang, namun tidak ada yang mengenalnya. Namun disebut-sebut dia adalah seorang syekh dari wilayah Najd, penampilannya sangat berwibawa, berjubah, bersurban, dan kedatangan iblis untuk memberikan bisikan kepada mereka perihal apa yang harus dilakukan terhadap Muhammad. Baik, itu iblis, ya, jadi ikut bantu-bantu ide lah gitu kira-kira. Nah, di sisi yang lain, Jibril itu juga membocorkan kesepakatan mereka di Darun Nadwah kepada Rasulullah, ya. Silakan Ustaz Syihab. Di waktu yang bersamaan, saat tokoh musyrikin Mekah berkumpul di waktu Darun Nadwah. Bukan di waktu, ya, di Darun Nadwah itu waktunya harus dibuang. Berkumpul di dalam Darun Nadwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril yang membawa informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya Nabi diizinkan untuk meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, dan segera ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menyiapkan rencana keberangkatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya di pagi hari yang mencekam itu menuju rumah Abu Bakar dengan berpakaian yang menutup seluruh badannya kecuali bagian matanya saja, seperti kebanyakan pengendara kuda di padang pasir yang memakai jubah dan juga tudung kepala, sehingga tidak diketahui siapa itu kecuali dari matanya saja. Sesampainya di rumah Abu Bakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyiapkan beberapa hal untuk keberangkatannya malam nanti bersama.
Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah sampai malam hari datang. Ya, kita masuk kepada bagian yang paling dramatis ya, yaitu pengepungan. Jadi di hari Kamis itu mereka berkumpul di Darun Nadwah, kesepakatannya dibunuh dan eksekusinya langsung malam ini juga begitu. Sementara Nabi juga sudah mempersiapkan keberangkatan ke Madinah di siang itu, dan untuk malamnya bagaimana Nabi biar bisa terlepas dari kepungan. Nah, ini dia ceritanya ya. Jadi bagian B. Pengepungan rumah Nabi SAW. Al-Mubarakfuri ya menuliskan setidaknya ada 11 eksekutor yang ditugaskan menghabisi nyawa sang Nabi malam itu. Itu tanggalnya tanggal 27 Safar. Muharram Safar 27 ya. Nah, siapa saja yang ikut mengepung itu ada disebutkan juga namanya. Ada Abu Jahal ya, yang namanya aslinya Abul Hakam gitu, yang punya ide sebenarnya kan. Plus Abu Jahal, Umayyah, Ubay bin Khalaf, Al-Hakam bin Abil As, Uqbah bin Mu'id, An-Nadr bin Al-Haris, Zam'ah bin Aswad, Fami'ah bin Aji, Nabi bin Al-Hajjaj, dan satu lagi adiknya ya, Mundabih bin Al-Hajjah. Nah, 11 orang ini adalah pembunuh spesialis ya. Artinya dia punya skill untuk bisa membunuh orang dengan cepat dan tanpa perasaan gitulah ya. Nah, 11 orang inilah yang dikasih license ya, izin untuk membunuh. Dan dikepunglah rumah Nabi dan tidak ada celah sebenarnya untuk lolos ya. Setelah meyakini sang Nabi ada di dalam rumahnya, mereka pun mulai mengepung rumah itu dari segala penjuru. Sehingga hitungan di atas kertas sudah bisa dipastikan sang Nabi pasti terbunuh malam itu. Sebab dari semua sisi pertimbangan, logika dan kemungkinan, hampir tidak ada celah sedikit pun untuk selamat. Bahkan meski misalnya Nabi SAW minta pengampunan atau minta negosiasi gitu ya, palu sudah diketuk, vonis sudah dijatuhkan, dan eksekusi hanya tinggal menunggu detik-detik pelaksanaannya saja ya. Nah, pengepungan rumah sang Nabi itu sudah dilakukan sejak masuk malam ya. Dan sepanjang malam itu jadi malam yang teramat panjang bagi mereka. Dalam hitungan mereka akhirnya malam inilah ya, di malam inilah semua akan berakhir gitu ya. Setelah lebih dari 10 tahun mereka terusik dengan kedatangan agama baru. Nah, malam ini kita selesaikan ya. Nah, di tangan 11 orang inilah nasib agama nenek moyang bangsa Arab akan ditentukan ya. Maka mereka pun rela untuk begadang semalaman, tidak tidur, menunggu sampai sasaran menyerahkan diri dan segera eksekusi malam itu juga ya. Dan secara teknis di akhir malam itulah eksekusi akan dilakukan gitu ya. Tapi, nah ini bagian C, ternyata Nabi lolos dari pengepungan ya. Atas izin dan kehendak Allah ternyata sang Nabi bisa lolos juga. Wah, sama sekali di luar dugaan dan perhitungan manusiawi. Nah, lalu bagaimana drama lolosnya sang Nabi dari kepungan 11 eksekutor di malam itu? Mari kita ikuti yang satu ini setelah pesan-pesan berikut. Wah, ini harusnya datang iklan nih ya. Oke, Ustaz Syihab, dibaca. Satu, mensiasati kebiasaan bangsa Arab. Fadal. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa lolos bukan pakai mukjizat ala Nabi terdahulu. Beliau lolos boleh dikatakan hanya pakai tipu muslihat belaka. Bukan sihir tapi sulap kelas tinggi. Illusion ya, pakai ilusi. Gimana ya, bukan? Silakan terus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab asli yang sangat paham karakteristik dan sifat-sifat bangsa Arab. Salah satunya, Nabi paham betul bahwa merupakan pantangan bagi mereka untuk membunuh orang di dalam rumahnya. Yeah. Kalau bukan sama-sama orang Arab Mekah, manalah tahu ada karakteristik semacam ini. Dan Nabi orang Mekah asli, lahir dari rahim orang Mekah, tahu dan paham sekali cara berpikir mereka serta semua kebiasaan mereka. Walaupun ujung-ujungnya akan dibunuh juga, tapi membunuh orang di dalam rumahnya adalah tindakan yang teramat meruntuhkan martabat mereka, dan pastinya tidak akan pernah mereka lakukan. Kalau kata orang Sunda itu pamali. Iya, pamali lah. Bunuh orang kok di dalam rumahnya dia sendiri. Wah, itu ya searab-arabnya orang Arab, sekasar-kasarnya orang Mekah zaman itu ya.
nggak mungkin lah ya ada orang dibunuh di dalam rumahnya, pasti disuruh keluar, keluar lo gitu kan, ditantang duel tuh kayak film koboi kan, keluar gitu. Nah, itu keluar. Kalau dia di dalam rumah nggak akan dia apa-apain. Jadi selama dia di rumahnya tuh pasti aman begitu ya kan. Nah, karakteristik inilah yang teramat difahami oleh Nabi SAW, sekaligus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tekniknya sederhana sekali. Ya, ternyata beliau hanya tetap di dalam rumah, tidak keluar sama sekali. Dan selama masih dalam rumah pastinya aman. Ya, para eksekutor tidak akan menerobos masuk gitu. Nah, terjadilah adu kuat-kuatan mental antara Nabi dengan para eksekutornya. Ya, rupanya Nabi SAW sengaja buying time. Apa tuh buying time? Ya, mengulur-ulur waktu ya, menunggu detik-detik lelahnya para pengepung. Karena sekuat-kuatnya fisik manusia, pasti ada ambang batasnya juga kan. Pasti dia akan nggak kuat juga. Dan apa yang diharapkan itu rupanya benar-benar terjadi. Lepas apakah ada bantuan mukjizat langsung dari Allah atau tidak, yang pasti kalau orang begadang sejak sore, pastinya ada titik rawan mengantuknya gitu ya. Biasanya sesaat sebelum fajar menyingsing gitu ya. Dan di jam-jam sepertilah titik paling lemah dari pertahanan ngantuk seseorang. Tidak terkecuali bangsa Arab. Ustaz Syihab, antum kan pernah saya ajak ke apa naik lewat jalan tol ya, ke mana, ke Jawa Timur, kemana gitu kan. Betul. Nah itu kita kalau apa namanya sudah pada titik lelah tertentu kan kita udah ngantuk, udah nggak bisa dilawan gitu kan. Betul. Iya. Nah, itu yang ditunggu oleh Nabi itu gitu loh. Jadi Nabi tetap di rumah, nggak keluar-keluar. Mereka yang nunggu itu capek juga lama-lama gitu kan. Iya. 11 orang sih awalnya gagah, lama-lama letoy juga dia. Nah, pas lagi letoy-letoynya itulah Nabi itu apa namanya ambil kesempatan ya. Dan momen inilah yang ditunggu oleh Nabi SAW. Tiba-tiba beliau menyelinap keluar tanpa disadari oleh mereka yang sudah kecapean menunggu semalaman. Singkat saja adegannya. Tidak ada satupun yang sadar, begitu mereka terjaga dan mengintip ke dalam rumah, masih aman-aman saja tuh. Setidaknya sasaran mereka masih tertidur pulas di balik selimut gitu ya. Padahal yang tidur di balik selimut itu bukan Nabi lagi, sudah ganti orang ya. Udah ada stuntman, pemeran pengganti. Melainkan ada pemeran yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nabi secara khusus memang meminta bersiap-siap untuk jadi pemeran pengganti ini. Ala firashi kata Nabi ya, wa tasajja bi burdi hadza al-hadrami al-akhdar fanam fihi fa innahu lan yakhlusa ilaika syai'un taqrahuhu minhum. Kamu tidur di ranjangku dan berkemullah dengan selimutku yang hadrami warna hijau ini. Tidur kamu di dalamnya ya, dibungkus gitu, dijaminlah kamu aman, tenang gitu. Nah, Ali bin Abi Thalib tuh jadi pemeran pengganti, jadi stuntman-nya Rasulullah, bayangin ya. Dari orang yang jadi sasaran pembunuhan, sebenarnya itu bukan perkara yang ringan juga ya. Sebab kalau pembunuhnya kalap ya, atau salah bunuh lah begitu kan, resikonya nyawa melayang. Nah, kasus-kasus salah bunuh kan sering terjadi kan. Dikiranya yang dibunuh A padahal B, itu kan salah gitu kan. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib malah memposisikan dirinya sebagai calon orang yang akan dibunuh. Jelas resikonya sangat tidak main-main kan. Namun kenapa? Kenapa Nabi SAW itu seperti sengaja mengorbankan Ali biar jadi sasaran salah pembunuhan? Setidaknya kan kita akan berpikir seperti itu kan. Nah, padahal situasinya tidak demikian ya. Kalau kita pahami secara lebih mendalam, apa yang akan dilakukan oleh eksekutor ini merupakan hal yang sudah sangat rapi dan terstruktur sekali. Ya, bukan asal tebas. Bukan asal bunuh. Mereka harus memastikan berkali-kali bahwa yang mereka bunuh memang benar-benar sasaran yang dimaksud. Karena ini legal gitu. Jadi mereka ya harus sesuai dengan SOP, tidak main tebas gitu. Dan itu Nabi paham gitu kan. Wah, ini mereka pakai SOP nih. Nah, Nabi main di situ ya. Nah, disinilah letak kejelian Nabi SAW dalam memahami situasi keadaan. Sehingga beliau tidak merasa khawatir memasang Ali sebagai pengecoh, dan pengecohan itu harus terjadi karena Nabi butuh jeda ya, jeda waktu untuk bisa lepas sepenuhnya dari para pengepung. Nah, karena kalau Nabi langsung lewat begitu aja, mereka cek, wah udah nggak ada, langsung diuber kan repot itu urusannya. Tapi kan mereka sempat terkecoh berapa lama gitu kan.
lihat masih ada, lihat masih ada, lihat masih ada. Lama-lama mikir, ini yang, nah gitu. Kalau kita mungkin di film ya, itu adegannya mungkin yang diselimutin itu guling atau bantal gitu kan. Iya. Nah ini yang diselimutin itu orang, Ali, cuman wajahnya ketutup kan karena selimutan gitu. Jadi apa namanya itu natural banget gitu kan, emang orang gitu, cuman wajahnya nggak kelihatan aja. Ini kayak Houdini gitu ya kira-kira ya. Jadi tapi lama-lama mereka curiga. Rupanya cukup lama juga mereka terkecoh tanpa sadar ya. Yang mereka lihat secara kasat mata bahwa sasaran mereka itu tidur di balik selimut ya. Sampai akhirnya mereka pun mulai curiga dan memberanikan diri menerobos masuk untuk memastikan ya. Benarkah yang tidur di situ itu sasaran mereka atau orang lain? Yang ini akhirnya menjadikan mereka sedikit khawatir kan. Dan sampai akhirnya selimut tersingkap, lalu mereka mendapati Ali yang tidur. Tahulah mereka betapa jeniusnya lawan mereka yang satu ini. Bayangkan, dikepung 11 orang semalaman, ternyata masih bisa lolos juga. Ini bukan permainan orang amatir, ini kelas profesional. Di Houdini banyak belajar dari sini harusnya, ya kan? Nah, ada riwayat yang menyebutkan bahwa sambil menyelinap keluar, Nabi itu sempat-sempatnya juga menaburi di kepala pasir di kepala para pemimpin sambil membaca ayat وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Itu di Yasin ya, kita sering baca tuh kayak gitu. Seru kan drama bagaimana lolosnya Nabi Muhammad SAW. Oke, next. Silakan Ustaz Syihab diteruskan. Sebagian kalangan mungkin ada yang mengatakan bahwa semua itu tidak mungkin terjadi begitu saja, kecuali ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak menafikan adanya bantuan dari Allah. Namun wujud bantuan Allah bukan kejadian-kejadian goib ala nabi-nabi terdahulu. Wujud bantuannya adalah kecakapan dalam menyusun strategi yang di dalam Al-Quran diistilahkan dengan makar. Memang dalam bahasa Indonesia pemaknaan makar seolah-olah hanya sebatas dalam bentuk yang negatif saja. Padahal makar itu sendiri artinya adalah strategi. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paling ahli dalam bikin strategi. Wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy menyiapkan strategi untuk menangkapmu atau memenjarakan atau membunuh atau mengusirmu. Mereka melancarkan strategi, namun Allah pun melancarkan strategi juga, dan Allah sebaik-baik pembuat strategi. Oke, ini teks terjemahan versi saya, ya kan, dengan mengadaptasi makna kata makar. Ustaz Syihab, makar kalau dalam bahasa Indonesia sih apa kira-kira makar? Memberontak atau revolusi Pemberontakan gitu. malah ya. Ya misalnya ada penguasa lalu ada yang berontak-berontak maka bikin makar aja lo gitu kan ya. Nah. Itu udah maknanya udah tersedot kepada satu makna. Padahal sebenarnya makar itu adalah strategi. Nah kalau makar itu kita artikan sebagai pemberontakan, coba deh baca. Wallahu khairul makirin. Gimana nerjemahinnya? Allah paling Allah sebaik-baik bikin pemberontakan gitu. Masa Allah berontak tuh? Kan nggak pas kan? Nah, makar itu strategi, rencana, planning. Nah, gitu. Kalau orang main bola itu, ini strateginya gimana nih? 4-3-2 apa gimana? Ah, gitu kan. Jadi ada strategi-strategi. Makar itu sebenarnya strategi. Nah, tinggal nanti ada makar yang baik, ada makar yang buruk. Maksudnya makar yang dipergunakan untuk kebaikan dan ada makar yang dipergunakan untuk keburukan. Cuman memang di dalam bahasa Indonesia terpenjarakan dengan makna yang negatifnya, makar, perbuatan makar gitu ya kan. Padahal dan itu banyak kejadian tuh kayak gitu. Misalnya kayak infak Ustaz Syihab. Iya. Ya. Infak itu aslinya kan anfaqa yunfiku kan sekedar mengeluarkan harta saja. Tergantung nanti fisabilillah apa fisabili apa gitu ya kan, fisabili at-taghut misalnya, fisabili syaiton misalnya kan gitu ya. Anfaqo itu cuman mengeluarkan harta aja. Nah cuman di kita kata-kata infak
itu identik dengan yang baik-baik gitu. Sedangkan kalau yang buruk-buruk nggak dibilang infak. Ada orang masuk rumah rumah hiburan prostitusi gitu kan, terus dia bayar gitu kan kepada pelacurnya itu infak sebenarnya itu. Tapi dibilang masa infak sih kepada pelacur gitu. Ya infak tuh anfaqo fi sabili asyarri gitu, pada jalan yang buruk gitu ya. Nah sama tuh dengan istilah makar. Makar tuh sebenarnya masih sangat umum dan lebih ke makna strateginya gitu. Maka terjemahan ini saya adaptasi ulang gitu ya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat strategi gitu ya. Jadi orang-orang musyrikin Mekah itu ngumpul di Darun Nadwah yang tadi kita ceritakan panjang lebar, ada di ayat Al-Anfal 30 ini ya. Mereka ingin liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Ya, ada 3 tuh poinnya kan. Mereka ingin yuthbituka, memenjarakan kamu, menangkap gitu kan, atau membunuhmu atau mengusirmu, ya, yukhrijuka gitu. Nah, mereka memang yamkurun ya, menyiapkan semua strategi. Wa yamkurullah, tapi Allah juga punya strategi. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat strategi. Nah, kejelian Nabi SAW dalam mengatur detail strategi untuk bisa lolos dengan selamat melewati penjagaan ketat itu ternyata di masa kemudian banyak dipelajari orang, khususnya para tentara profesional, agen intelijen, spion gitu ya, spionase dan sebagainya. Jadi kalaupun pertolongan Allah SWT mau dikategorikan sebagai mukjizat, bisa saja. Tapi mukjizat yang amat realistis bahkan bisa ditiru sebagai teknik strategi yang amat jitu. Itu bedanya ya. Kalau nabi-nabi yang lain kan lolosnya dengan cara dengan cara mukjizat, pure mukjizat gitu ya kan. Tapi kalau Nabi itu mukjizat juga sebenarnya, cuman mukjizatnya mukjizat yang sangat humanis gitu, yang sangat manusiawi, logis, makulul makna gitu kira-kira. Nah coba dibaca di bagian 2, beda karakter teknik lolos. Silakan Ustaz. Mari kita buat perbandingan. Bagaimana teknik lolosnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kepungan para calon pembunuhnya dengan teknik lolosnya para nabi terdahulu. Sebutlah sebagai contoh perbandingan Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Keduanya pernah berada dalam posisi terkepung, mau dibunuh juga, dan keduanya memang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teknik penyelamatannya merupakan mukjizat yang levelnya jauh dari batas kemampuan manusia. Tidak ada strategi sama sekali, semata-mata hanyalah pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apapun yang terjadi, semuanya terserah Allah. Itu kalau kata orang Jawa tuh Ustaz Syihab, istilahnya pasrah bongkoan gitu. Itu apa maknanya dalam bahasa Indonesia? Pasrah bongkoan itu gimana, coba diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Ya udah nggak ada terjemahannya, ya itu udah ungkapan yang khas gitu ya. Pasrah bongkoan lah gitu, pokoknya apa-apa terserah Allah lah, nggak ada strategi sama sekali, kabur-kabur aja begitu mentok. Ya Allah gimana nih gitu, mentok ya Allah gimana nih. Lihat Nabi Musa ya, penyelamatan Nabi Musa, Exodusnya coba dibaca. Nabi Musa diberi mukjizat bisa membelah laut dengan tongkatnya ketika terpojok dari kejaran bala tentara Fir'aun. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nah ini Al-Qur'an saja. Yeah. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim wa azlafna thumma al-akhirin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akhirin. Cakep banget itu ya. Maka setelah kedua golongan itu saling mendekat, maksudnya Musa udah kabur duluan, Exodus diuber nih sama tentara Fir'aun. Ya udah deket, udah hampir kena, kata umatnya Nabi Musa nih, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti udah terkejar nih, tersusul. Tapi kata Nabi Musa, kalla, enggak. Inna ma'i rabbi sayahdin, ya. Tuhanku bersamaku, Tuhanku dia pasti akan memberi petunjuk, ya kan? Dan benar pada saat itu Allah kasih petunjuk. Wa fa'auhayna, ya kan? Maka kami wahyukan kepada Musa
anidrib bi'asakal bahr. Pukullah laut itu dengan asoka, dengan tongkatmu. Ya, fanfalaqa, maka laut itu pun membelah. Gitu kan. Wa kullu firqin kattaudil azim. Belahannya itu ya di masing-masing itu seperti gunung-gunung. Jadi mereka lewat dasar laut dan airnya kayak freeze gitu, kayak membeku gitu ya. Jadi kayak gunung gitulah gitu kan. Kata wa azlafna tamal akhirin gitu ya. Dan dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Wah, ini luar biasa penggambaran Al-Qur'an tentang mukjizat Nabi Musa gitu kan. Drama lolosnya Nabi Musa dari pengepungan itu adalah dengan mukjizat, dan mukjizatnya adalah amazing gitu. Coba kita lihat berikutnya. Nah, ini dia. Ini saya ngambil dari gambar film Exodus ya. Semoga nggak kena copyright ya. Jadi ya itu lihat airnya setinggi itu ya, tapi terus di tengah-tengahnya jadi kosong, bisa lewat di tengah-tengah gitu. Wah, itu luar biasa ya. Oke, next. Proses penyelamatan Nabi Musa itu memang sebuah mukjizat besar yang dibangga-banggakan para pengikutnya kaum Yahudi. Sampai mereka jadikan hari itu sebagai hari raya agama mereka, yaitu tanggal 10 Muharram. Setiap tahun orang Yahudi berpuasa merayakan diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Nah, pembelahan Laut Merah itu kejadian ajaib yang melawan hukum fisika. Dan kalau difilmkan pastinya butuh computer graphic image ya, CGI, biar adegannya bisa di layar lebar tuh bagus gitu ya. Sehingga kalau dijadikan contoh teladan kita akan kesulitan gitu. Para nabi itu memang punya fasilitas mukjizat yang hanya dikhususkan buat mereka, tapi kita umatnya nggak bisa menirunya kan, gitu. Jadi ya Nabi Musa bagus gitu, cuman tidak available buat kita untuk kita tiru gitu. Karena nggak mungkin kan hari ini tongkat kita pukulkan ke laut yang ada tenggelam tuh tongkat gitu kan. Drama Nabi Musa, Nabi Isa sekarang. Oke, silakan Ustaz Syihab. Bagaimana dengan teknik penyelamatan Nabi Isa alaihissalam? Kurang lebih sama juga dengan Musa alaihissalam, yaitu lewat mukjizat level atas. Nabi Isa pernah juga terpojok mau dibunuh, lalu diselamatkan dengan cara ajaib, diangkat ke langit. Lalu salah satu pengejarnya diubah wajahnya menjadi mirip Nabi Isa. Di dalam Al-Quran sedikit disinggung bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu katanya sih namanya Judas Iskariot gitu namanya ya, yang orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itu, sehingga dikira itulah Nabi Isa, lalu itulah yang dibunuh atau disalib gitu kan. Nah, di Quran tuh dikonfirmasi, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa ibn Maryam rasulullah وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Dan karena ucapan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Wah, diserupakan. Sesungguhnya orang-orang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu siapa. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa, gitu ya. Face off. Tahu face off ya Ustaz Syihab ya? Orang itu wajahnya bisa diganti gitu kan. Tapi kalau yang lebih agak sedikit fun, nonton film Mission Impossible ya kan. Mission Impossible itu kan wajah bisa diganti-ganti ya, suaranya mungkin ada chip tertentu yang bisa mengubah karakteristik suara dan sebagainya. Jadi ya kayak gitulah ya, itu mukjizat ya. Kalau di hari ini belum ada. Maksudnya orang kok wajahnya bisa tiba-tiba diubah gitu tuh belum ada teknologinya, masih di Hollywood. Di dalam film fiksi ilmiah gitu ya, wajah bisa ditampilkan berubah dan sebagainya, yaitu ya Tom Cruise ya yang apa namanya di film-film laga begitu. Tapi itu terjadi di masa Nabi Isa. Nabi Isa itu kan banyak mukjizatnya ya.
Salah satunya itu. Nah, tapi selain ada orang diserupakan dengan wajah Nabi Isa, setidaknya ada satu lagi kan ada dua mukjizatnya, yaitu ya Nabi Isanya kan diangkat ke langit ya, dan tidak turun-turun lagi sampai hari ini itu ya, kecuali nanti menjelang hari kiamat. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima ya. Dan Allah telah mengangkat Nabi Isa itu ke sisinya, dan Allah itu azizan hakima, maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi peristiwa penyaliban orang yang salah itu pun oleh pemeluk Nasrani kemudian di kemudian hari mereka jadikan simbol besar agama mereka, yaitu kayu salib ya, sebab dalam kepercayaan mereka yang disalib itu benar-benar Nabi Isa kan ya, dengan alasan ingin menebus dosa-dosa anak manusia. Nah, ritual penyaliban itu pun di kemudian hari jadi semacam perayaan agama seperti gambar ini di Filipina ya. Jadi mereka bikin prosesi gitu, wah ini Nabi Isa nih ceritanya lagi ngangkat kayu salibnya gitu ya. Ya itu kepercayaannya saudara-saudara kita umat Nasrani seperti itu. Agak beda memang dengan konsep kita. Kalau kita yang disalib bukan Nabi Isa, yang disalib ya Judas Iskariot itu. Nabi Isanya naik ke langit gitu kan. Tapi kita nggak ngomongin itunya, kita ngomongin begini, teknik penyelamatan. Nah, dari kepungan pembunuhan yang terjadi pada Musa, Isa dan Muhammad itu beda karakter gitu loh. Kalau Nabi Muhammad tuh main di strategi gitu ya, pakai otak gitu loh ya kan. Sementara kalau Nabi Musa, Nabi Isa betul-betul mengandalkan mukjizat. Nah, oke Ustaz Syihab, kita masuk ke Gua Sur ya. Nah, ada peranan Abu Bakar di situ. Oke, kita baca Ustaz Syihab. Lolos dari kepungan musuh dari rumahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas langsung menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rupanya Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang paling dipercaya dan sejak awal sudah direncanakan untuk mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam proses hijrah ke Madinah. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masih remaja hingga menjadi utusan Allah. Beliau adalah orang pertama yang mengimani dakwah samawi dan orang yang pertama membenarkan kebenaran berita Isra Mi'raj, sehingga bergelar orang yang membenarkan atau As-Siddiq. Dan satu lagi yang penting, hubungan Abu Bakar dengan Nabi adalah mertua dan menantu, karena beberapa saat sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi putri Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar itu sudah teman, saudara pula, siap menemani Nabi hidup atau mati. Ya, jadi gini Ustaz Syihab ya. Ini kalau buat masyarakat kita sih kayaknya nggak apa ya, nggak cocok ya, nggak cocok gitu. Begini, persahabatan ya atau pertemanan di kita itu tidak harus sampai menikah gitu ya. Maksudnya mungkin kalau menikah berbesan iya. Misalnya gini ya Ustaz Syihab. Saya nih dengan Ustaz Syihab nih, wah udah kenal lama, udah berteman baik dan sebagainya. Terus satu hari nanti kita besanan yuk, gitu misalnya. Itu mungkin masih bisa ya, pertemanan yang berujung kepada berbesanan. Berbesan ya, berbesan gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau pertemanan kita ini lalu bermuara kepada Ustaz Syihab punya anak perempuan nggak? Saya nikahin dong gitu, itu nggak masuk akal gitu loh ya buat kita gitu ya. Tapi kita, ya? Buat orang Arab itu justru itulah yang menarik gitu. Kita kan tahu ya Ustaz Syihab ya, kita kan kuliah di Libya, itu kan kerajaan Saudi Arabia. Saudi Arabia itu sebenarnya nggak ada kerajaan aslinya, tapi bagaimana kemudian di negeri yang tidak pernah kenal kerajaan, karena suku-sukunya tuh banyak dan terpisah-pisah, bahkan banyak yang satu dengan yang lain pada suka ribut, perang, dan itu kok bisa disatukan tuh dengan cara apa? Ternyata dengan cara musyawarah. Jadi raja, siapa sih rajanya kita itu yang pertama? Abdul Aziz ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan menikahi banyak putri-putri para kepala suku. Kepala suku ini putrinya dinikahi, ini nikahi gitu. Itu ya, pernikahan itu membuat semua suku-suku itu jadi bersatu. Gila ya. Kalau kita kan jadi musuhan kan. Jadi musuhan. Saya udah punya istri nih gitu kan. Terus saya ingin bersahabat atau bangun jalin hubungan baiklah dengan siapa gitu, dengan yang lain, dengan keluarga yang lain. Lalu saya menikahi anak putri mereka gitu.
Ya, keluarga istri saya yang ada dengan keluarga istri yang baru pasti berantem dong, ya kan? Ya udah berantem. Tapi kalau di sana enggak. Justru mereka jadi rukun. ini ini nggak connect gitu kalau dipikir-pikir. Bayangin, Nabi sama Abu Bakar kan udah berteman dari kecil gitu ya, kemana-mana bareng apa namanya. Itu mereka malah jadi lucu. Abu Bakar tuh lebih muda 2 tahun dari Nabi, ya kan? Dan dia punya anak Aisyah masih usia 6 tahun kan, dinikahkan kepada Nabi, yang mana Nabi itu waktu itu sudah usia 50-an, 53 kalau nggak salah gitu ya. Nah, tapi menikah dengan anak usia 6 tahun kan nggak logis gitu di kepala kita kalau hari ini gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa menjudge begitu aja. Kita harus tahu realitas kehidupan di masa itu memang ya memang begitu gitu kan. Dan dengan menikah Nabi menikahi Aisyah putrinya Abu Bakar, wah mereka udah jadi kayak saudara gitu ya kan, hidup atau mati ya derek panjenengan, nah gitu kira-kira. Pecah gesang derek panjenengan, nah gitu. Jadi Abu Bakar sudah menyiapkan segala keperluan untuk hijrah, bahkan termasuk ikut menyusun strategi. Ya, Abu Bakar menyiapkan proses sembunyi di Gua Thur selama berapa hari, termasuk mengerahkan anaknya Abdullah, Asma, dan budaknya Amir bin Fuhairah. Jadi yang disebut dengan as-suhbah ya, persahabatan gitu, persahabatan bagai kepompong itu antara Nabi dengan Abu Bakar itu emang. Oke ya. Baik, kita masuk bagian yang B, sayembara Abu Sufyan 100 ekor unta. Tafadhol Ustaz Syihab. Lolos dari kepungan rumah bukan berarti sudah selamat. Sebab ancaman yang berlaku pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dari ke-11 tokoh di atas saja, sehingga lepas dari ancaman yang pertama, sudah menunggu ancaman lain yang kedua. Abu Sufyan bin Harb misalnya, begitu dengar kabar lolosnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kepungan 11 eksekutor itu, langsung berinisiatif memviralkan dan memasifkan masalah ini ke tangan penduduk Mekah. Diumumkan sayembara menarik bahwa siapa saja yang bisa menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati akan dihadiahkan 100 ekor unta. Ancaman Abu Sufyan ini kalau ditimbang-timbang justru lebih berbahaya daripada pengepungan, karena yang ikut sayembara bisa siapa saja tanpa bisa ditebak orangnya. Rupanya iming-iming hadiah 100 ekor unta cukup berhasil bikin seluruh penduduk Mekah turun tangan mencari-cari keberadaan Muhammad. Praktis, semua jalan dijaga ketat, khususnya jalan ke arah Madinah. Asumsinya karena Muhammad pasti ujung-ujungnya akan ke Madinah juga, maka pasang saja penjagaan ketat di semua jalan ke arah Madinah. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperhitungkan semua itu. Makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin melangkah langsung ke Madinah. Itu sama saja mati konyol karena tidak pakai perhitungan. Setidaknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perlu mengecoh langkah para peserta sayembara. Ya, perlu mengecoh para peserta sayembara ya. Cara mengecohnya ya tentu dengan berjalan ke arah yang berbeda dari Madinah ya. Beliau malah mengarah ke Yaman, sebaliknya ke selatan. Setidaknya orang yang mencari ke arah Yaman pastinya jauh lebih sedikit lah ya, kalaupun ada yang cari gitu, sehingga probabilitas bisa selamatnya itu lebih tinggi ya. Namun ke Yaman pun pasti tidak aman juga, sebab penjagaan ketat sudah pasti dilakukan di semua jalur jalanan ke arah manapun ya. Nah makanya cara yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menghilang, disappear gitu ya, menghilang sementara. Menghilang maksudnya bukan secara sihir ya, tapi bersembunyi. Itu adalah cara yang paling aman, asalkan sembunyi di tempat yang tidak terduga sama sekali, dan tempat yang dipilih itu adalah Gua Thur. Gua Thur. Nah, wah ini saya numpang mejeng nih. Itu di belakang saya gambarnya Ustaz Syihab, itu Gua Thur. Di atas gunung itu, di atas tinggi banget itu. Dan kita kalau umroh atau haji diajak sih tur ke Gua Thur ya. Tur ke Gua Thur itu cuman sampai di bawah ini doang sih. Ya foto-foto itu loh Gua Thurnya di atas gitu. Saya sendiri belum pernah naik ke atas Ustaz Syihab. Kata teman-teman yang pernah ke atas, itu mah 3 jam tuh naik ke atas gitu ya. Nah, kalau dilihat di peta, posisi Gua Thur kurang lebih sekitar 8 hingga 9 km dari Masjidil Haram. Sebagaimana bisa kita lihat.
gunungnya bukan seperti ini sih yang banyak disebut tanaman hutan gitu ya, namun batu cadas yang panas, terjal, dan ujung-ujungnya itu kaki-kaki, jadi kaki itu kan untuk naik menjadi ke atas puncaknya memang adanya dua gunung itu bukan sesuatu yang mudah, tapi secara lokasi ya itu yang atas ya kan saya bikin rutenya dari Masjidil Haram kalau mau ke Gua Thur itu jalan kaki itu titik-titik biru itu gitu aja. Sekarang ya bukan zaman dulu sekarang gitu. Ya lokasinya di sini kalau jalan kaki itu berapa 2 jam 25 menit atau 2 menit 30 menit tergantung masalah jalur yang mana. Tapi itu baru sampai lokasi kaki gunungnya naiknya masih 3 jam lagi gitu ya. Gua Thur. Oke. Nah, Abu Bakar itu menjelaskan bahwa setidaknya 3 malam ya, 3 malam Nabi dan Rasulullah itu bermalam di sana, itu malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 27, 28, 29 sama. Nah, selama 3 malam itu anaknya Abu Bakar itu Abdullah dan budaknya ambil ke Sumatera ditugaskan untuk menengok mereka, selain membawakan juga makanan, juga membawa informasi, update berita terkini. Ya, jadi walaupun dari goa tapi dapat sinyal gitu, dapat tetap koneksi gitu ya, tapi lewat atau tidak sampai secara baik. Kita lihat terusannya, hampir ketahuan. Sebenarnya persembunyian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar di Gua Thur tidak aman 100% juga. Ternyata ada beberapa orang Mekah yang sempat terlintas pikirannya, jangan-jangan Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Untuk membuktikan kecurigaan mereka, maka jauh-jauh dari Mekah berangkat menuju ke gua persembunyian itu. Sekedar memastikan saja, siapa tahu dugaan mereka benar. Lumayan bisa dapat 100 ekor unta. Bahkan ada yang sampai menyewa orang semak atau semak ya, yang ahli dalam oh, iya. Mencari jejak gitu ya. Ini tadi ada macan lewat sini, ini tadi ada gajah lewat sini gitu. Itu mereka bisa ya. Sampai disewa gitu loh orang kayak gitu cari jejak. Tiba-tiba disebilang hilang begitu aja. Yang ahli dalam menelusuri jejak langkah di gurun pasir. Dan memang kalau menurut pencari jejak, ada bukti bekas jejak orang ke arah Gua Thur, meski belum bisa dipastikan siapa pemiliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah memperhitungkan juga kemungkinan yang satu ini. Oleh karena itu, Abdullah bin Abu Bakar juga diminta mengembalakan kambing-kambingnya di seputaran gua. Maksudnya, seandainya ada yang mencari jejak, ada alibi bahwa jejak itu milik pengembala kambing. Selain itu, jejak kaki kambing diharapkan bisa menghapus jejak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para pencari jejak itu benar-benar sampai di depan mulut gua. Kalau saja salah seorang dari mereka menundukkan kepalanya sedikit, pastilah mereka melihat kami di dalam. Melihat beliau-beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Abu Bakar, yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Itu banyak yang bisa tapi kita masuk sebagian dari kita jam 6 Iya, masih. Iya, Ustaz. Oke. Bab 3 perjalanan ke Madinah. Ini intinya di sini. Karena judulnya kita perjalanan ke Madinah.
Setelah menginap di kamar berdua, Nabi SAW mulai bahwa kejadiannya terjadi pada malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal bertepatan dengan 16 September 644 Masehi. Dengan demikian durasi perjalanan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah itu adalah 12 hari, sebab nanti begitu masuk kota Madinah tepat yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, jadi 12 Rabiul Awalnya unik ya, yaitu tahun kelahiran Nabi, ya, tanggal kelahiran Nabi dan juga tanggal kedatangan Nabi ke Madinah. Bahkan yang lebih istilahnya yang lebih kuat riwayatnya, yang ini malah yang 12 Rabiul Awal kedatangan Nabi di Madinah, sedangkan kalau yang 12 Rabiul Awal sebagai hari lahirnya Nabi, Al-Mubarok Furinya saja mengatakan bukan 12 tapi 9 ya. Nah, tapi itu terserah. Tapi yang jelas perjalanan berarti 12 hari. Nah, yang menarik dari perjalanan Nabi ke Madinah itu adalah pakai trek yang baru. Trek yang biasanya digunakan oleh manusia atau pakai dagang, tapi bikin trek baru. Ya perlu dia nggak ditangkap gitu ya. Silakan bertanya. Trek baru. Ustadz, mohon maaf itu suara antum katanya di Zoom kurang jelas. Ada yang mati mungkin atau bagaimana? Mungkin bisa dicek. Maksudkah? Bagaimana? Apakah sudah jelas suara saya? Sudah Ustadz? Sudah ya? Iya. Oh, dari Saya kapan mulai udah Ustadz ya. jelas itu? Trek baru. Ya, ada trek baru. Tafadhol. Meski situasi dianggap sudah aman dan lebih kondusif, namun sebenarnya penjagaan ketat di jalan-jalan menuju Madinah masih rawan. Sehingga tidak tepat kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nekat berangkat ke Madinah lewat jalur umum yang bisa dilalui kafilah dagang. Kalaupun harus ke Madinah, maka jalurnya harus jalur yang tidak pernah dilalui manusia sebelumnya. Tidak lewat trek yang lazim dilewati, tetapi membuat trek baru yang belum pernah dilalui sebelumnya. Namun perjalanan lewat trek yang belum pernah dilalui manusia itu sangat besar resikonya. Padahal lewat trek yang biasa-biasa saja, kafilah dagang pun sesekali tersesat. Apalagi lewat trek yang belum pernah dilalui, tersesat itu sudah mutlak. Sebenarnya mudah saja buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa sampai ke Madinah, sampai di Madinah secepatnya dan seaman-aman mungkin dan seaman-amannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal minta fasilitas kepada Allah, dibantu dengan kendaraan yang cepat seperti buruk. Masih ingat beberapa waktu sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperjalankan di malam hari alias diisrokan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Perjalanan yang ditempuh hanya semalam saja. Itu pun sudah termasuk pergi dan pulangnya. Logikanya, kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mau, seharusnya bisa saja difasilitasi pakai buruk. Namun disinilah kita jadi tahu betapa sangat realistisnya perjalanan hijrah Nabi itu sendiri. Oke, pertanyaannya, kenapa Nabi SAW itu tidak memanfaatkan fasilitas mukjizat saja? Toh hijrah kan bagian dari tugas kenabian juga. Pejabat saja diberi fasilitas. Lebih dari cukup untuk semua perjalanan dinasnya. Malah itu yang dicari-cari kan, karena ada apa istilahnya PJ, perjalanan dinas ya gitu ya. Ada uangnya gitu istilahnya. Baik perjalanan yang penting ataupun yang kurang penting atau yang hampir dikit lagi penting padahal dipenting-pentingin padahal enggak juga ya. Malah dapat uang saku segala kan. Nah, semua fasilitas itu justru tidak dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ada banyak analisa yang didiskusikan banyak ulama, khususnya pegiat sirah nabawiyah. Sebagai analisa ya tentu sah-sah saja kan. Apa analisanya? Salah satu analisa menyebutkan bahwa Nabi SAW itu berupaya sedekat mungkin dengan alam realitas, semanusiawi mungkin. Karena biar mudah umatnya nanti untuk bisa meniru dan meneladaninya. Sebab kalau perjuangan Nabi SAW itu pakai adegan-adegan bombastis, pakai special effect ala CGI di film blockbuster gitu ya. Terus kita nih sebagai umatnya kalau mau niru gimana caranya? Enak banget, dia kan nabi gitu kan, pasti kita akan bilang begitu. Nah,
Kita kan tidak diberi fasilitas mukjizat ya. Kita manusia biasa yang tidak bisa terbang, tidak bisa menghilang, tidak bisa membelah lautan, tidak bisa mengubah tongkat jadi ular, tidak bisa ngomong sama semut, sama burung, tidak punya pasukan jin dan seterusnya. Makanya Nabi SAW itu lebih suka menjalani semua rintangan hidup itu sebagai manusia biasa. Biar kita umatnya bisa dengan mudah mengikutinya. Tidak ada alasan bilang tidak bisa gitu. Nah, karena contohnya juga dia nggak pakai trik yang aneh-aneh gitu. Yang penting otaknya dipakai. Nalar harus jalan. Kalau perlu pakai orang profesional. Kenali cara berpikir lawan. Siasati semua masalah secara cerdas. Dan yang utama semua tentu yakinlah Allah beserta kita. Gitu ya. Nah, pakai jasa orang profesional. Itu yang dipakai oleh Nabi. B. Jasa navigator. Silakan Ustaz Syihab. Untuk bisa ke Madinah dengan trek yang benar-benar baru, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu orang yang paling mengerti navigasi darat. Ini seperti orang berlayar di laut, harus ada ahli navigasi. Namun lautnya adalah gurun pasir yang luas tiada tepi. Navigator yang disewa secara profesional oleh Abu Bakar adalah seorang non-muslim bernama Abdullah bin Uraikit. Ya, Ustaz Syihab. Abdullah bin Uraikit itu non-muslim. Kenapa kok malah disewa sama Nabi? Kenapa nggak nyewa yang muslim-muslim saja? Yang muslim nanti dikirain memudahkan untuk lebih ketahuan, Ustaz. Enggak, kalau muslim kan berarti kan dia orang kita kan, teman kita. Iya. Kalau Abdullah bin Uraikit itu orang kafir gitu loh. Tapi kenapa yang disewa malah orang kafir? Kenapa bukan orang Islam? Iya. Jawabannya apa? Karena orang Islam nggak ada yang punya kemampuan itu. Oh iya. Iya. Yang punya kemampuan itu kebetulan orang kafir, gitu kan? Ya sudah. Dipakailah jasanya. Kafir urusan lu gitu kan. Ya kalau mau masuk Islam boleh, tapi kita lagi nggak ngomongin itu dulu ya. Kita lagi ngomongin orang yang paling ngerti tentang navigasi lewat gurun pasir, ya kan, itu adalah orang ini, ya kan. Nah kita pakai aja jasanya, ternyata dia orang profesional, ya udah kita pakai gitu. Jadi meskipun seorang nabi yang punya fasilitas mukjizat, namun kemampuan navigasi di gurun pasir tentu bukan kemampuan yang harus dimiliki. Sehingga dalam hal ini Nabi menggunakan jasa orang profesional ya, yang tidak mempermasalahkan misi yang sedang diembannya, yaitu Abdullah bin Uraikit. Dia non muslim ya. Oke, terus sayang kita tidak tahu berapa harga sewa yang ditawarkan Abu Bakar kepada Abdullah bin Uraikit ini ya. Yang jelas ada sayembara ya, berhadiah 100 ekor unta di Mekah. Siapa yang bisa membawa Muhammad dead or alive gitu ya, hidup atau mati, dapat 100 unta loh gitu. Dan semua kan orang sibuk mencari-cari keberadaan Nabi Muhammad dan Abu Bakar ya. Kalau secara logika hitung-hitungan harta, buat apa repot-repot si Abdullah bin Uraikit ini nganterin Nabi Muhammad ke Madinah? Serahkan saja keduanya kepada anak buah Abu Sufyan, selesai, dan langsung terima 100 ekor unta, ya kan gitu logikanya kan. Tapi boleh jadi Abdullah bin Uraikit itu tidak tahu ada sayembara seperti itu. Boleh jadi ya. Sehingga dengan lugunya dia tetap meneruskan pekerjaannya. Tapi boleh jadi juga dia memang tidak tertarik untuk memiliki 100 ekor unta karena lebih mementingkan pekerjaannya sebagai pencari jejak. Buat apa punya 100 ekor unta? Ngeribetin aja gitu kan. Dan bisa juga dia memang orang jujur yang setia dengan kontrak yang sudah disepakatinya, tidak tergiur untuk menyalahi kontraknya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak gimana? Yang jelas tipe orang seperti Abdullah bin Uraikit itu adalah tipe pekerja yang profesional, yang tekun dan setia dengan profesinya. Semua dikerjakan dengan baik dan benar, tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian gitu ya. Jadi Nabi ya berkolaborasi dengan orang semacam Abdullah bin Uraikit ini. Kita nggak tahu ya apakah kemudian disebutkan apakah dia tak akhirnya masuk Islam atau enggak gitu, nggak ada riwayat sih ya gitu. Oke, kita ketemu lagi dengan tokoh yang lain ketika Nabi dalam perjalanan, yaitu Suraqah bin Malik. Ini cerita yang udah sering kita dengar sih ya Ustaz Syihab ya. Ya Suraqah itu istilahnya tergiur kan dengan 100 unta dia cari-cari dan akhirnya ketemu dengan Rasulullah, cuman dia masuk Islam gitu ya. Karena kudanya terprosok 2 kali itu gitu kan. Akhirnya dia masuk Islam.
Bahkan dia saking kagumnya sama Rasulullah, ditawari dapat gelangnya Raja Kisra gitu ya. Itu dia mau gitu. Sehingga dia pulang ke Mekah dan bilang, nggak ada Muhammad di sini, nggak ada, lu jangan nyari ke sini deh. Wah, kalau mau nyari di mana tapi jangan di sini nggak ada. Saya udah ubek-ubek ini semua udah selesai, udah nggak ada gitu. Jadi tadinya dia ingin membunuh Nabi, akhirnya kemudian dia malah masuk Islam. Dan nanti di zaman Khalifah Umar ketika terjadi peristiwa perang Qadisiyah dan umat Islam bisa menaklukkan kerajaan Persia, ya, gelangnya Raja Persia, Raja Kisra yang Nabi dulu pernah janjikan itu jatuh ke tangan Suraqah bin Malik gitu. Oke, next. Terus sampai nanti ada Buraidah. Silakan dibaca Buraidahnya. Selain Suraqah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertemu dengan Abu Buraidah, yang juga adalah pemburu hadiah dari sayembara penangkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Rasul dan berbicara dengannya, Abu Buraidah juga luluh dan akhirnya masuk Islam di lokasi beserta 70 orang pengikutnya. Kemudian ia lepaskan sorban kepalanya dan mengikatnya kuat ke ujung tombak. Lalu dijadikanlah sorban itu sebagai bendera, seraya memberitahu kepada orang-orang yang melihat bahwa juru damai dan keselamatan telah datang ke dunia. Oke. Nah itu jadi Nabi ya ketemu dengan orang juga sih ya, ketemu dengan Suraqah, ketemu dengan Abu Buraidah dan sebagainya. Nah, tapi Nabi itu melakukan mengambil trek yang memang jauh dari manusia biasanya lewat ya. Perjalanan dimulai dengan terus menuju ke selatan arah Yaman dulu, lalu ke barat mendekati garis pantai Laut Merah, barulah kemudian berbalik ke arah utara. Arah yang memang betul menuju Madinah tapi lewat pantai ya. Jalan garis pantai inilah jalan yang hampir tidak pernah dilewati oleh musafir kecuali sangat sedikit. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW beserta rombongan melakukan perjalanan sejak malam itu malam tidak berhenti sampai Qaim Adz-Dzahirat, yaitu matahari berada tepat di atas kepala mereka yang kemudian buat mereka beristirahat di sebuah batu besar sampai hilang lelahnya terus meneruskan perjalanan lagi. Juga dari riwayat yang sama, Abu Bakar menceritakan tentang bagaimana penjagaannya kepada Nabi SAW dari ancaman yang mungkin datang. Salah satunya ketika melewati sebuah dusun yang mana banyak orang berkumpul dan melihat. Nah, Abu Bakar adalah orang yang sudah menjadi tokoh sehingga banyak orang mengenalinya, sedangkan Nabi itu laki-laki yang muda yang belum dikenali. Jadi setiap ada yang tanya itu siapa gitu ya, Abu Bakar menjawab dia adalah orang yang menjadi petunjuk jalanku gitu. Jadi ada semacam iltibas, ada kamuflase gitu ya. Nah, kalau tanya siapa, ini penunjuk jalan, gitu. Penunjuk jalan. Iya, memang benar penunjuk jalan, jalan keimanan gitu ya. Nah itu terjadi ya. Oke, jadi ini perjalanan yang unik ya. Nah, kita langsung loncat sampai ke Madinah. Tapi sebelum sampai Madinah itu ternyata Nabi nginep dulu di Kuba. Silakan Ustaz Syihab, tiba di Kuba. Tiba di Kuba hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan sampai di destinasi pertama sebelum Madinah, yakni ya, Kuba. Sebenarnya bukan rombongan ya berdua aja, ya bertiga lah sama Abdullah bin Uraikid itu bertiga gitu. Oke. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Imam Ibnul Qayyim menuliskan sebuah riwayat tentang kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Kuba yang membuat seluruh penjuru kota bergembira. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di dusun Bani Amr bin Auf. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh banyak orang juga diberi salam. Yang kemudian turun wahyu, fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dzahir. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jadi wasalihul mu'minin ini maksudnya adalah mereka nih orang-orang Kuba gitu ya. Oke, dalam riwayat Al-Bukhari, sahabat Urwah bin Az-Zubair menceritakan kondisi itu, bahwa rombongan Nabi SAW duduk di Bani Amr bin Auf dan banyak orang hadir menyambut dan keadaan saat itu sedang terik matahari. Lalu Abu Bakar berdiri guna menutup terik matahari agar tidak mengenai Nabi yang lagi duduk ya, dipayungin begitu. Dan orang-orang pun akhirnya tahu bahwa yang duduk dan dipayungi itu adalah Nabi.
Nah, setelah menetap 4 hari di Kuba, di hari Senin, di hari Kamis, Nabi SAW itu mendirikan Masjid Kuba. Itu adalah masjid pertama yang beliau bangun. Inna wala baitin. Ya. Di hari Jumatnya beliau meninggalkan dusun Bani Amir bin Auf menuju Madinah. Pertengahan siang beliau sampai di dusun Bani Salim bin Auf dan kemudian beliau melaksanakan sholat Jumat di masjid yang berada di lembah itu bersama seratusan orang, sebagaimana disebutkan oleh Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum. Ya. Nah, setelah 4 hari di Kuba, barulah Nabi ke kota Madinahnya. Ini agak membingungkan ya Ustadz Syihab, karena apa? Kalau hari ini kita ke Kuba, Kuba itu dekat banget jaraknya sama Masjid Nabawi di masa sekarang. Tapi kalau di masa itu tuh masih perjalanan jauh gitu ya. Jadi tibalah di Madinah. Silakan Ustadz Syihab dibaca hari-hari. Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Setelah melaksanakan Jumat di Bani Salim bin Auf, Nabi SAW beserta rombongan yang bertambah banyak karena mendapat penjagaan dari kaum Bani Najjar sampai ke Yathrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Madinah sendiri artinya kota, yang sebenarnya adalah Madinatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kotanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disingkat menjadi Al-Madinah. Kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disambut kegembiraan dari setiap rumah yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lewati. Semuanya bergembira sebagaimana gembiranya para wanita Ansor yang mendedangkan syair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Sang purnama datang kepada kita dari tempat Thaniyat al-Wada'. Kita harus bersyukur kepadanya selama masih ada yang menyeru kepadanya. Datangnya Nabi SAW benar-benar membuat kegembiraan kepada banyak orang-orang Yathrib. Sampai-sampai setiap kali melewati rumah seseorang, Nabi SAW diminta untuk tinggal bersamanya. Namun Nabi SAW hanya melepaskan tali untanya dan membiarkan ia memilih tempat untuk beliau SAW. Walaupun ada juga beberapa yang berusaha menarik perhatian unta agar memilih rumahnya, akan tetapi Nabi mengatakan, biarkanlah unta itu karena ia sudah diperintah. Khallu sabilan naqah fa innaha ma'murah. Biarkan unta itu, dia sudah diperintah sama Allah. Itu gara-garanya pada rebutan. Ya Rasulullah, rumah saya adalah rumah yang paling nyaman di Madinah. Silakan Anda tinggal di rumah saya gitu kan. Yang lain merasa iri dong, enak aja di rumah ente, di rumah saya. Bal fidari ya Rasulullah, la fidari. Wah, rebutan kan. Ya sudah, Rasulullah la yarda an yufaddila ahadakum 'alal akharin. Rasulullah tidak mau ya membeda-bedakan satu dengan yang lain. Udah, kata Nabi, gini aja, kita qur'ah saja, kita undi. Ini ontak saya lepas, nanti dia berhenti di mana, disitulah saya istirahat. Gitu. Akhirnya ontak tersebut berhenti di sebuah tanah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi itu ya, yang berada di dusun Bani Najjar yang merupakan keluarga Nabi dari jalur ibunya. Lalu Nabi bertanya tentang rumah yang terdekat dengan tanah yang diduduki oleh untanya, dan ternyata itu rumah Ayyub Al-Ansori yang terdekat. Nah, disitulah Nabi SAW menginap sambil menunggu proses pembangunan Masjid Nabawi. Nah, beberapa hari setelah kedatangan Nabi SAW, anak-anak Nabi seperti Ummu Kulsum, Fatimah itu datang menyusul. Mereka berdua datang bersama istri Nabi Saudah. Dalam rombongan itu juga terdapat keluarga Abu Bakar, Abdullah, dan juga Aisyah. Nah, ini ya. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa salah satu anak Nabi SAW, Zainab, masih berada di Mekah bersama suaminya, Abul As. Mereka berdua sampai ke Madinah setelah Perang Badar nanti. Sampai di sini ceritanya Nabi sudah sampai di Madinah ya. Insya Allah hari Senin yang akan datang kita akan bicara bagaimana ya Madinah itu sendiri, kayak apa dan sebagainya. Kita akan bedah kota Madinah. Baik, Ustaz Syihab. Sudah jam 6:30 kurang 5 ya, udah 6:25. Ini sudah 100 menit, ini sesuai dengan ketentuan yaitu 2 kali 50 menit. Nah, udah 100 menit ya, sesuai dengan SKS-nya. Baik. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Materinya banyak sekali, cerita tentang Madinah, hijrahnya sangat seru di tulisan ini. Kita sekarang kita rasa bagusnya kita diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum itu
Ada info terkait infak yang bisa ditampilkan? Ini saya close ya PDF-nya. Ini para jamaah, kami tidak lupa mengingatkan tentang jamaah yang ingin berkontribusi dan mendukung kita, terutama di kajian Sekolah Fikih Live, bisa menyalurkan infak para jamaah sekalian melalui yang pertama Bank Muamalah di rekening 3604 kali 6321 atas nama Aini Aryani. Juga bisa melalui Bank Syariah Indonesia di rekening 3353158410 atas nama Aini Aryani juga. Itulah jemaah, kita lanjutkan diskusi kita. Di Zoom di sini sudah muncul, yang angkat tangan belum ada. Kalau belum ada, kita coba baca yang ada di chat. Di sini Pak Budi. Yang pertama pertanyaannya, apakah gerakan Islam saat ini terinspirasi dari gerakan Islam yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh intimidasi bahkan pembunuhan? Gerakan Islam saat ini maksudnya apa? Nah, kelompok-kelompok yang diintimidasi di zaman sekarang ini, kelompok-kelompok bawah tanah dan sebagainya, sebenarnya kan begini ya. Kalau mau dikaitkan dengan Sirah Nabawiyah, harus melihatnya secara lebih lengkap gitu loh. Maksudnya lebih lengkap tuh gini, Rasulullah SAW itu waktu dulu berdakwah, ya, dakwahnya itu di tengah orang kafir, bukan di tengah orang Islam, di tengah orang kafir. Jadi kalaupun kita mau, ya istilahnya mengambil ibroh atau mengambil pelajaran, ya, kita harus sesuaikan juga. Ini dakwahnya di tengah orang kafir, apa dakwahnya di tengah orang Islam, gitu ya. Jadi ketika misalnya Nabi melakukan pembinaan para sahabat di Darul Arqam, ya kan, mereka istilahnya dibunuh-bunuhin apa segala macam itu real banget gitu, bahwa yang Islam cuma mereka doang. Sedangkan yang menjadi musuhnya gitu ya, Abu Jahal itu memang kafir beneran gitu ya. Abu Lahab, Abu Sufyan, ya semua itu tokoh-tokoh kafir beneran gitu loh. Jadi Islam versus kafir gitu sebenarnya kan. Nah, tapi kalau gerakan-gerakan yang apa namanya sering disebut wah diintimidasi dan sebagainya, coba kita lihat. Yang mengintimidasi siapa? Apakah orang kafir beneran, orang musyrikin Mekah gitu, atau orang Yahudi atau orang Nasrani? Kan enggak, ya. Berbagai macam pergerakan yang ada di seluruh dunia itu, mereka tuh ributnya dengan sesama umat Islam juga. Karena terjadinya di negeri Islam, di negeri yang mayoritas Islam, yang pemerintahannya Islam juga sebenarnya. Bukan kafir lah pastinya. Ya misalnya di Saudi, masa kita bilang rajanya kafir? Kan nggak mungkin gitu kan. Nah kalau di masa Nabi kan emang Abu Sufyannya kafir beneran. Nah ini kalau rajanya dibilang kafir, ya elah raja dibilang kafir, terus gimana dong orang Saudi dikafir-kafirin semua. Jadi gerakan-gerakan yang model-model kayak gini ini punya masalah besar dalam masalah takfir sebenarnya. Yaitu memposisikan orang di luar kelompoknya, di luar jamaahnya sebagai kafir. Itu dulu selesaikan masalah Anda gitu ya. Sebelum Anda ingin meniru gerakan Rasulullah. Rasulullah memang ketemunya dengan orang kafir beneran. Perang itu, jihadnya Nabi itu yang dibacok itu orang kafir gitu loh. Nah kita sekarang bunuh-bunuhan, yang dibunuh sesama orang Islam. Gimana ceritanya itu? Kan nggak pas gitu ya kan. Nah coba benerin dulu lah pemahaman takfirannya itu sebelum, ya walaupun nggak secara tegas bilang kafir lu gitu, nggak ya. Tapi ya memposisikan orang di luar kelompoknya, atau memposisikan raja, misalnya kalau di Saudi kan rajanya dikafir-kafirin, diposisikan seperti Abu Jahal, salah dong dari awal gitu ya. Bukan berarti kita pro dengan raja Saudi gitu, enggak. Ya biar bagaimanapun dia muslim gitu kan. Sehingga caranya kita memperlakukan penguasa Saudi gitu misalnya, atau di negara-negara di Mesir, di Syria, di Indonesia dan sebagainya, ya nggak bisa dong disamakan seperti Abu Jahal gitu, tuh terlalu naif gitu ya kan. Islam tuh tidak apa namanya, benar sih kata Nabi mengatakan Islam itu datang dalam keadaan asing akan menjadi asing. Tapi jangan mengatakan bahwa yang Islam tinggal kelompok ente doang.
yang lain nggak ada yang Islam. Enggak, Anda terlalu bersemangat dengan hal itu, ya kan? Saya tanya, Anda bisa bahasa Arab, Anda hafal Quran, Anda ngerti ilmu-ilmu keislaman, kok bisa-bisanya ngaku sebagai yang Islam sendirian, yang lain nggak ada yang Islam? Jumawa banget gitu, kayak gitu-gitu kan? Enggak lah. Jadi ya gerakan Islam ini mereka memang kadang-kadang suka mengutip-ngutip sirah nabawiyah gitu ya buat menguatkan posisi mereka gitu. Tapi sebenarnya ada satu masalah paling besar, bahwa sirah nabawiyah, Nabi itu berhadapannya dengan orang kafir, beneran, dan bukan dengan sesama orang Islam. Oke. Ya Ustaz. Memang kebanyakan terjebak dalam memahami hadis yang belum berbaiat mata maitatan jahiliyah gitu Ustaz. Iya. Oke. Kita lanjut pertanyaan kedua Pak Budi. Apa beda gerakan Islam di masa Nabi dengan gerakan Islam di masa kini? Yaitu gerakan di masa Nabi, Islam lawan orang kafir. Hari ini Islam lawan orang Islam, gitu aja. Yang lawannya dianggap kafir gitu, diperlakukan seperti orang kafir gitu loh, ya kan? Enggak, bener banget, keblinger banget gitu loh. Kan harusnya Nabi itu kan mengislamkan semua orang kafir. Nah, ini gerakan-gerakan model-model nggak jelas ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Nggak setuju dengan pandangan politik, kafir gitu. Nggak setuju dengan kebijakan, kafir. Musuh lah, musuh Allah gitu. Dikit-dikit musuh Allah. Kayak Allah yang dia yang punya sendirian doang gitu loh. Padahal kan semua orang yang sudah bersyahadat ya saudara kita. Urusan politiknya beda. Beda orientasi, beda kepentingan, beda bohir gitu kan. Itu kan nggak bisa dibawa-bawa kepada musuh Allah gitu kan. Cuman beda bohir musuh Allah, gimana sih urusannya? Picik gitu cara berpikirnya. Oke, next. Sudah di chat sudah selesai. Oke. Kemudian yang angkat tangan sini ada Pak Arifan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ustaz Syihab, nggak kedengeran saya. Ya, nggak apa-apa Pak, silakan. Baik, Pak Arifan silakan. Pertanyaan yang kemarin karena kepotong ya kemarin pendadakannya acara kita salah. Oh iya. Ini terkait ini Ustaz, kemarin kan membahas masalah perjanjian nama Baiat Aqobah. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kodok minggu lalu ya. Iya. Saya minggu lalu posisinya lagi itu Pak, lagi hari Senin itu lagi terbang sebenarnya. Bukan lagi terbang sih. Hampir mau terbang, saya berangkat ke Pulau Bawean naik Susi Air, tapi masih di darat sih sebenarnya. Bisa jawab cuma takutnya putus-putus gitu ya. Oke, jadi begini. Baiat yang terjadi di masa Rasulullah, Baiat Aqobah 1 dan 2, itu tidak ada hubungannya dengan masuk Islam atau tidak masuk Islam. Bahkan yang ikut baiat hanya segelintir orang saja. Para sahabat Nabi yang ada di Mekah, tidak ada satupun yang ikut baiat. Ya. Yang ikut baiat itu adalah kan ada 2 kali. Yang pertama itu kan ada berapa? 6 orang atau 7 orang gitu ya. Itu mereka istilahnya sudah masuk Islam, sudah kenal agama Islam gitu kan, sudah menyatakan 2 kalimat syahadat. Lalu ketika dalam suasana haji itu mereka kemudian berbaiat gitu. Jadi ya syahadat dengan baiat nggak jadi satu, 2 hal yang terpisah. Lalu mereka pulang ke Madinah, kemudian mereka berdakwah dan banyak yang masuk Islam karena ada Mus'ab bin Umair yang juga dikirim ke sana, ya pada masuk Islam. Nah, haji tahun berikutnya lagi sudah banyak kan, sudah 70-an itu yang ikut baiat gitu. Nah, baiat ini nggak ada kaitannya dengan baca syahadat, nggak ada kaitannya, ya kan? Baiat juga nggak ada kaitannya dengan mengangkat kepala negara seperti nanti di zaman-zaman berikutnya setiap kali ada khalifah baru diangkat itu kan dibaiat. Itu bukan. Di waktu Nabi melakukan Baiatul Aqobah yang pertama kedua itu baiatnya lebih kepada janji setia para calon-calon Ansor di Madinah.
ya, yang mewakili mereka masing-masing dengan kaumnya. Pokoknya mereka janji setia kepada Nabi, mau menerima Nabi dan menjadi pembela Nabi nanti di Madinah, silakan Nabi hijrah ke Madinah gitu ya. Nah, beribu-ribu sahabat yang sudah ada duluan di Mekah itu tidak ikut baiat, enggak gitu ya. Dan setelah Nabi tiba di Madinah kan makin banyak saja orang yang masuk Islam kan, itu juga tidak ada yang baiat. Jadi kalau sampai ada pemahaman bahwa orang belum dianggap Islam kalau belum baiat, itu keliru dan nggak paham gitu. Tadi barusan Ustaz Syihab bilang orang yang tidak pernah berbaiat maka matinya mati jahiliyah, itu juga cara menerjemahkan yang agak sembrono ya, karena bacanya bukan maitatan jahiliyah tapi mitatan jahiliyah, matinya seperti di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu kan belum ada istilahnya negara, belum ada kepemimpinan umat Islam dan sebagainya gitu kan. Maka kalau dia tidak istilahnya mengakui ya kekuasaan atau pemerintahan yang sah, dalam tanda petik tidak ikut berbaiat gitu. Berbaiat di sini ada dua macam nih. Berbaiat dalam arti memang dia yang membaiat si calon kepala negara, misalnya kayak Abu Bakar tuh ya, kan begitu Nabi wafat, ulurkan tanganmu wahai Abu Bakar biar aku baiat kamu, kata Umar kan begitu ya. Nah itu yang membaiat Abu Bakar kan nggak seluruh umat Islam, enggak, ya ahlul hilli wal aqdi saja, beberapa orang aja, 5-6 orang membaiat gitu. Nah lalu terwakililah pembaiatan itu kepada seluruh umat Islam yang ada di Madinah, di Mekah saat itu ya, istilahnya mengakui. Nah membaiat dalam tanda petik itu maksudnya mengakui pemerintahan Abu Bakar. Nah, siapa yang tidak mengakui pemerintahannya itu dia kalau mati kayak mati di zaman jahiliyah gitu, belum ada pemerintahannya. Itu makna dari apa namanya orang yang mati dan tidak pernah berbaiat itu seperti itu sebenarnya gitu. Jadi tapi oleh kelompok-kelompok tadi kan yang dia udah asik dengan kelompoknya, itu dipelintir aja. Pokoknya Anda kalau belum baiat sama imam kami, Anda belum muslim gitu. Ya Allahumma turja, ya Allah atur aja gitu kan, ngarang sendiri gitu cara berpikirnya. Oke, baik, ada lagi Pak? Itu arti yang hadis ya Ustaz Ya. Itu artinya itu mati di masa Ya. zaman jahiliyah. Ya, jadi bukan mati jahiliyah, bukan. Bacanya itu bukan maitatan jahiliyatan, itu bukan. Maitatan itu kan jadi bangke jahiliyah gitu kan, bukan, tapi mitatan jahiliyatan gitu, seperti kematian di zaman jahiliyah gitu. Di zaman jahiliyah itu kan belum ada nabi, belum ada rasul, belum ada kepemimpinan Islam dan sebagainya. Jadi kalau ada orang kok berislam tapi nggak mengakui gitu ya, pemimpinnya berada dalam sebuah koridor, ada imamnya, ada rakyatnya, ada pemimpinnya gitu, ya kan berarti dia nggak mengakui negara itu gitu ya. Misalnya kayak kita Indonesia nih contohnya, atau jangan Indonesia deh, Saudi gitu misalnya, ada orang tidak mengakui raja gitu kan, bukan raja dia gitu, nggak mengakui kerajaannya, ya berarti kan dia bukan warga Saudi gitu. Jadi ya kalau bukan warga Saudi ya terus warga mana gitu kan. Nah itu kan seperti dia hidup di zaman dulu yang belum ada negara-negara, belum ada kepemimpinan dan sebagainya kan. Nah maka dia harus dalam tanda petik membaiat dalam arti ya jadi warga negara gitu, mengakui negara ini sah gitu. Makanya kalau konteks Indonesia dulu tuh ada gelar buat presiden kita, Soekarno ya, istilahnya apa namanya, rais ya, atau kepala negara atau presiden ya yang sah gitu, doruriyun bisyaukah gitu. Jadi tetap dibutuhkan kita mengakui kepala negara gitu ya, doruri itu penting, bisyaukah ya istilahnya syaukah itu artinya apa sih Ustaz Syihab ya, berduri gitu ya. Jadi pokoknya ya walaupun pahit lah gitu, ibarat kata walaupun yang jadi khalifah tuh seorang budak hitam yang rambutnya keriting gitu kan istilahnya, tapi harus paling tidak diakui gitu sebagai dia adalah khalifah, dia adalah sultan, dia adalah pemimpin begitu. Jadi yang justru yang agak susah tuh di situ sebenarnya umat Islam hari ini, karena
biasalah perebutan kekuasaan dan sebagainya, begitu lawannya menang dia nggak terima gitu. Nah nggak terima dulu, nggak mengakui gitu loh ya kan, nggak mau taat dan sebagainya. Itu emang penyakit dari dulu, masalahnya di situ sebenarnya. Padahal sih simple aja masalahnya. Ya sudah, kalau misalnya nih ya, kita ada di Saudi gitu kan, ya kita mengakui dong kerajaan Saudi sebagai sebuah negara, lalu ada rajanya. Nggak penting rajanya itu siapa atau dia istilahnya yang mau ngapain, pokoknya itu raja, ya udah kita terima dia raja. Jadi semua peraturan yang berlaku ya kita jalani. Kenapa kita mau ngelawan segala gitu kan? Jangankan pemerintahan yang katakanlah di Saudi gitu, kita masuk Eropa nih, masuk Inggris, masuk Prancis, Jerman dan sebagainya, masuk Amerika, ya kita harus mengakui di situ ada negara kan, mengakui hukum yang berlaku gitu loh, bukannya malah against the law gitu, malah ngelawan hukum gitu kan, enggak. Ya di mana ada negara, di situ ada penguasanya, ya kita mau nggak mau kan harus mengakui. Nah, baiat itu mengakui berlakunya suatu pemerintahan, siapapun orangnya itu gitu loh. Nggak peduli apakah dia cocok alirannya dengan kita atau tidak cocok dengan kita, ya harus diakui. Anda kalau nggak mengakui negara ini, ya Anda bukan warga negara sini kan, Anda orang asing gitu. Bahkan orang asing pun yang mau masuk ke suatu negara, ke Indonesia misalnya, kan dia minta visa. Ya minta visa kan berarti mengakui kedaulatan negara itu dengan segala kepemimpinannya, kan begitu intinya. Oke. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan di chat, ini ada muncul lagi. Apakah seseorang umur 25 tahun boleh dibaiat ya dan ikut torekot? Dibaiat itu maksudnya apa gitu? Enggak, jadi baiat nanti kita ngomongin baiat di bab yang berbeda lah ya. Tapi kita nih ngomongin baiat itu kan baiatul aqobah pertama kedua. Ini nggak ada hubungannya ya, sama sekali nggak ada hubungannya dengan membaiat calon pemimpin, nggak ada hubungannya, atau membaiat kepala negara, nggak ada hubungannya. Bahkan membaiat sebagai dalam arti ritual masuk satu organisasi atau jamaah tertentu, nggak ada hubungannya. Memang istilahnya baiat juga, tapi nggak ada hubungannya dengan baiatul aqobahnya Nabi. Kalau dipaksa juga kita akan ketawa gitu. Karena apa? Karena faktanya nggak kayak gitu. Yang ikut baiat di masa Nabi itu bukan Nabi bikin sebuah kelompok gitu ya. Ayo yang pada masuk kelompokku baiat. Nggak ngerti sejarah tuh kalau begitu ceritanya. Maka hati-hati ya orang-orang yang istilahnya ingin bikin kelompok-kelompok lalu ngebaiatin anggotanya itu terus bilang wah seperti Nabi, nama yang mana seperti Nabi. Enggak. Nabi nggak pernah bikin kelompok dan ngebaiatin calon anggotanya tuh enggak. Ya bahwa kemudian di zaman sekarang ada orang iseng bikin kelompok lalu yang mau masuk dibaiatin tuh, ya lu atur aja sendirilah, tapi jangan dikaitkan dengan Rasulullah. Rasulullah nggak kayak gitu loh. Baiatnya Nabi itu bukan baiat untuk masuk jadi anggota, bukan. Ya, bukan baiat untuk mengangkat pemimpin negara, bukan baiat untuk kelompok-kelompok itu bukan. Nah, Nabi nggak pernah bikin kelompok gitu kan. Nabi nggak pernah bikin kelompok. Nah, kalau sekarang orang pada mau bikin istilah baiat ini, baiat itu dan sebagainya, Allahumma turja, ya Allah atur aja. Tapi bukan Nabi ya. Nabi nggak kayak gitu. Jangan dibawa-bawa kepada nabinya. Begitu kira-kira. Ustadz, kalau ini ada lagi para jamaah yang ingin bertanya lagi, kita masih berikan kesempatan. Tapi kalau sudah tidak ada, berarti kajian kita selesai sampai di sini. Diskusi kita, insya Allah kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Untuk memberkahi kajian kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan Ustadz Sarwat pimpin. Silakan Ustadz, kami berikan waktu dan tempatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minka al'uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana ruslul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Ustadz, Alhamdulillah sudah selesai kajian kita pada hari ini. Terima kasih para jamaah semua sudah hadir dan melengkapi diskusi kita dengan pertanyaan-pertanyaannya, dan juga kita semua berterima kasih kepada Ustadz Ahmad Sarwat yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Baik para jemaah sekalian, jangan lupa setelah pagi ini kita akan ada lagi kajian Sekolah Fikih Live. Nanti malam kita akan mengaji bersama Ustadz Muhammad Akil Haidar dengan tema fikih sholat, yaitu kita memasuki tema baru, fikih sholat musafir, setelah selesai minggu kemarin membahas tentang azan. Kemudian hari Selasa ini saya akan bantu membacakan sambil dilihat di layar. Insya Allah hari Selasa pagi bersama Ustadz Hanif Lutfi kita melanjutkan mata kuliah ilmu hadis. Setelah kita belajar hadis di masa Nabi, hadis di masa Nabi seperti apa, kita sekarang besok akan belajar hadis di masa sahabat dan tabi'in. Hadis di masa sahabat dan tabi'in. Kemudian malamnya kita akan belajar mata kuliah akidah bersama Ustadz Ajib. Kita memasuki tema Allah ada tanpa tempat. Hari Rabunya bersama Ustadz Sutomo Abu Nasr dengan mata kuliah Tarikh Tasyri'. Kita masuk pada para mujtahid tobaqat ke-6 di madhab Hanafi. Kemudian malamnya setelah KMK kita belajar bahasa Arab bersama Ustadz Teguh Khairul Fadli. Seperti biasa kita akan membaca artikel dan mempelajari, mengupas hukum-hukum dan seluk-beluk terkait bahasa Arab di temanya hal tahaddath mushkilat baina zawjaini. Kemudian Kamis pagi kita ketemu lagi di mata kuliah fikih kontemporer dengan tema literatur dan rujukan dalam fikih kontemporer. Kemudian malamnya bersama Ustadz Ahmad Zarkasi dengan mata kuliah hadis-hadis ahkam ya. Kita masuk tema hadis terkait jilatan hewan yang halal dimakan. Kemudian Jumatnya pagi kita akan belajar qawaid fiqhiyah bersama Ustadz Firman Arifandi. Di sini temanya kaidah asasiyah pertama, yaitu mata kuliah baru ya. Tapi karena tema terakhir di mata kuliah yang pertama belum selesai ternyata, jadi di sini ada kesalahan tema, yaitu kita masih belajar di mata kuliah yang kemarin, yaitu qawaid fiqhiyah menurut Imam As-Suyuti. Itu insya Allah kita akan belajar di Jumat di minggu ini. Kemudian malamnya, Jumat malam, kita bersama Ustadz Muhammad Abdul Wahab, kita akan belajar fikih muamalah terkait hukum istisna. Kemudian Sabtu paginya bersama Ustadz Wildan Jauhari, kita akan melanjutkan mata kuliah fikih kuliner terkait halal haramnya hasyarat. Hasyarat itu apa dan bagaimana seputar hukum mengkonsumsinya. Nah itu silakan diikuti. Kemudian pertemuan terakhir di minggu ini bersama Ustadzah Aini Aryani dengan mata kuliah fikih darah wanita. Kita masuk pembahasan larangan masuk masjid dan diceraikan. Ini bagi wanita. Nah itulah para jamaah sekalian, silakan diikuti dan diramaikan kajian kita pada minggu ini. Kemudian saya selaku host mewakili seluruh tim, jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, adanya Akbar Ustaz. Oh. Bukan mati sih sebenarnya, suaranya maksud tapi kecil. Kurang tahu ya Ber ya. Apa dicek dulu Ustaz? Harus dicek. Oh gitu. Hmm. Hmm. Iya. Iya, cek Ber. Di menit berapa gitu saja mulai hilangnya. Ber, ntar kalau udah ketemu kabarin Mas Sarwan. Anak nggak tahu mulai kapan, tapi di Zoom tadi ada